to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there were no guest rooms available for them. Shalom, kita ketemu lagi dalam ibadah Natal kita bersama hari ini, dan saya percaya sukacita Natal menjadi bagian kita. Kita tahu tema kita tahun ini, Natal tahun ini adalah resiliensi, dan kita tahu bahwa tema ini adalah tema yang luar biasa tentang ketangguhan, kekuatan. Ada dua ayat yang kita akan melihat sebagai pembahasan kita atau menjadi tema pokok di dalam ibadah Natal kita dalam tahun ini adalah Lukas pasal yang kedua ayat 6 sampai 7. Dia katakan bahwa ketika mereka tiba di situ, waktunya bagi Maria untuk bersalin, ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Itu ayat yang pertama. Ayat ini menceritakan bahwa Maria menghadapi situasi yang sangat berat, karena dia harus mengambil satu keputusan. Ayat yang kedua, Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang yang fasik akan roboh dalam bencana. Ada dua ayat yang seolah-olah tidak nyambung dan berbeda. Tapi kalau kita memperhatikan kedua ayat ini adalah mempunyai karakter yang berbeda. Yang satu, bahwa dia harus menghadapi situasi yang berat dan dia harus memutuskan bagaimana dia menjadi orang yang kuat, percaya, dan mampu menghadapi masalah itu sendiri. Dan ayat yang kedua, janji Tuhan kepada orang-orang yang benar, bahwa berapa kali pun dia jatuh, tapi tangan Tuhan menopang bagi dia. Saya mau katakan bahwa di Natal ini, waktu kita menjalani hidup sepanjang tahun ini, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang kalah, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang tidak percaya janji Tuhan. Tapi kalau saudara ada sampai saat ini di ibadah Natal yang luar biasa, saudara adalah orang-orang yang tangguh, saudara adalah orang-orang yang kuat. Orang yang kuat bukan orang yang tidak pernah kalah. Orang yang kuat bukan orang yang tidak pernah menghadapi persoalan. Orang yang kuat bukan orang yang cepat menyerah, tapi orang yang kuat, dia mengerti janji Tuhan. Dia mengerti dapat mampu mengatasi dan melewati segala sesuatu yang dia hadapi dalam hidup ini dengan janji Tuhan, dengan percaya bahwa waktu dia berharap kepada Tuhan, dia melihat mujizat, dia berjalan dalam janji Tuhan, maka dia melihat jalan keluar. Maria punya hal yang sama, menghadapi situasi yang berbeda, tapi dia harus putuskan untuk melakukan apa yang terbaik bagi dirinya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena dia lagi melakukan misi Tuhan di dalam kehidupannya. Amsal katakan bahwa orang benar sekalipun jatuh, tapi tangan Tuhan ada pada orang-orang yang hebat. Resilience adalah kekuatan, sukacita. Di Natal ini, marilah kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh karena Tuhan. Persoalan masalah yang kita hadapi, itu hal yang biasa. Tapi Tuhan memberikan kita jalan keluar di dalamnya. Hari ini kita belajar menjadi orang kuat. Yang pertama, kita percaya Tuhan pasti tolong. Jadi dalam situasi kita, dalam persoalan kita pegang janji Tuhan. Tuhan pasti tolong. Waktu kita percaya Tuhan pasti tolong, maka apapun yang kita alami, kita tahu ada jalan keluar. Yang kedua, orang-orang yang kuat dalam Natal ini, dia harus percaya janji firman Tuhan, ya dan amin. Waktu para gembala melihat malaikat datang kepada mereka dan menyampaikan berita Natal, mereka takut. Malaikat katakan jangan takut, bahwa waktu mereka berhadapan dengan malaikat, mereka berhadapan dengan janji Tuhan, seringkali kita kecewa, seringkali kita bingung menghadapi situasi. Tapi malaikat katakan jangan takut. Jangan takut di sini menggambarkan bahwa janji Tuhan itu pasti di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mujizat masih ada. Orang-orang yang kuat harus berjalan dalam mujizat demi mujizat dari hari ke hari. Karena kenapa saudara? Mereka percaya bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang timbul dalam hati mereka, apa yang mereka renungkan setiap hari firman Tuhan, itu merupakan kekuatan. Mujizat pasti ada. Jadi orang-orang yang kuat percaya mujizat Tuhan itu masih ada. Dan yang keempat, yang terakhir, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Orang kuat punya satu kepastian. Orang kuat, orang yang percaya, orang yang yakin akan penyertaan Tuhan. Dia janji apa yang dia minta pasti
Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menikmati ibadah Natal bersama-sama dengan keluarga kita, dengan rekan sepelayanan kita, dengan jemaat Tuhan di GBI Glow Fellowship Center Adelaide. Dan saya percaya di Natal ini kita akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Selamat menyambut Natal tanggal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Jadilah orang kuat, hiduplah dengan iman dan percaya janji Tuhan. Amin. Shalom. Haleluya, haleluya. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center di Adelaide yang penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan rahmat Tuhan, penuh dengan sukacita Tuhan. Saya percaya sesuatu yang dahsyat Tuhan mau kerjakan buat kita hari ini. Izinkan saya pada kesempatan yang luar biasa ini menyampaikan tema Natal umum dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, yaitu Resilience. Izinkan saya membaca dari Mazmur 77 ayat 12 sampai 15. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Jadi hidup itu yang kita ingat jangan masalah dan persoalan di akhir tahun ini. Kalau kita cuma ingat badai, persoalan, masalah, wah lemah kita. Iya kan? Tapi yang harus kita ingat perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan. Bahkan dari zaman purbakala. Lagu sekolah minggu ajarkan kita begini. Hitunglah berkat-Mu sekalian yang turun sehari-harian. Jangan takut, hitung berkat-Mu, nanti kau kan kagum lihat kasih-Nya. Itu dia. Kalau kita cuma mikirin masalah, ya kita lemah. Tapi kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita mau terbang tinggi bagai Raja. Wah, dan itulah Natal. What is Christmas? Apa itu Natal? Natal artinya kita mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Bahkan ayat 13, bila aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Kalau kita ingat perbuatan Tuhan, kalau kita ingat kedahsyatannya, kalau kita ingat kasih-Nya, kita ada pada kesimpulan, mana ada Allah seperti Dia. Tapi kalau yang kita ingat masalah, yang kita ingat persoalan, yang kita ingat badai, maka yang kita pikirkan, aduh corona ini, aduh kondisi ekonomi, aduh suami saya ini, aduh mertua saya, aduh masa muda saya, aduh orang tua saya, aduh bos saya di kantor. Yang kita ingat cuma masalah. Makanya ayat 15 bilang, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Resilience artinya tangguh. Resilience artinya kalaupun ditekan, dia akan kembali seperti normalnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar, kata Alkitab. Kita ada di bagian-bagian terakhir dari akhir zaman. Itu sebabnya di masa Natal ini kepada jemaat Tuhan yang luar biasa, izinkan saya mengingatkan buat saudara. Mari kita jadi orang-orang percaya yang resilience. Natal mengajar kepada kita. Yang harus kita ingat adalah perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang harus kita ingat adalah kebaikannya, kasih-Nya, anugerahnya, segala kuasa-Nya yang sempurna atas kita. Karena kalau yang kita ingat kebaikan Tuhan, maka yang pertama, hati kita akan menjadi hati yang bersih dan penuh syukur. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita ingat perbuatan Tuhan, kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan, maka yang pertama hati kita akan menjadi bersih dan penuh syukur. Yang membuat jalan hidup kita berat, karena hati kita kotor, hati kita jorok, hati kita penuh kebencian, hati kita penuh dengan iri, hati kita penuh dengan persaingan. Tapi Natal mengajar kepada kita, be resilience. Dengan apa? Mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mengingat segala kebaikannya. Maka itu membuat hati kita bersih dan penuh syukur. Dan yang kedua, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat perbuatan-perbuatannya, kita ingat kasih-Nya yang sempurna. Maka yang kedua, langkah kita tegar, teguh, dan tidak bisa digoyahkan. Corona ini, situasi hari-hari ini, membuat banyak orang jalannya goyah. Membuat orang langkahnya gemetar. Membuat banyak orang pikirannya penuh dengan berbagai kekhawatiran-kekhawatiran yang menekan.
Tapi izinkan saya mengingatkan, today we feast Christmas. Hari ini kita merayakan Natal. Kita dengar suara yang sama. Dia Allah Immanuel yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang saya sayang dalam kasih Tuhan. Mari kita ingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Sehingga langkah kita tidak goyah. Kita langkah teguh. Kita langkah dengan iman. Kita langkah dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kasihnya, kuasanya, maka keputusan-keputusan yang kita ambil akan menjadi keputusan-keputusan yang berhikmat dan bertanggung jawab. Life is all about your decision. 2022 akan menjadi tahun kemuliaan buat kita. Karena 2022 visi buat gereja kita adalah the year of glory. Tahun kemuliaan. Tapi Allah mau menyatakan kemuliaannya buat kita. Nah, bagaimana kita menerima kemuliaannya kalau langkah-langkah kita ambil keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Langkah-langkah yang benar. Keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Keputusan-keputusan yang tidak kekanak-kanakan. Tidak kampungan. Tidak duniawi. Tapi berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maria mengambil keputusan yang tepat. Yusuf mengambil keputusan yang tepat. Orang-orang Majus mengambil keputusan yang tepat. Gembala-gembala di padang mengambil keputusan yang tepat. Siapa yang mengambil keputusan salah? Herodes. Sehingga Natal bukan menjadi pusat sukacita. Natal menjadi pusat amarah, kebencian. Sampai diambil keputusan yang begitu bodoh. Bunuh anak di bawah umur 2 tahun semuanya. Ingat. Hidup ini indah bersama Tuhan Yesus. Dia Allah yang menjadi sama dengan manusia. Natal ini harus menjadi Natal yang mendorong kita menjadi orang-orang yang resilience. Karena kita ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan yang keempat, saya percaya. Kalau kita ingat perbuatan Tuhan, kita ingat kebaikannya, kasihnya, kesetiaannya. Maka yang keempat, yang terakhir, kita akan menjadi orang-orang yang setia. Kita akan menjadi orang-orang yang melayani. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Betul ada tantangan, tapi setia. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setianya sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Jemaat yang luar biasa. Saya percaya betul saat ini dalam kesempatan ini Tuhan sedang mau melakukan sesuatu yang baik. Engkau yang sedang goyah. Engkau yang sedang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Engkau yang sedang dingin dalam melayani Tuhan. Bukan persoalanmu terlalu banyak, tapi ingatanmu itu yang keliru. Today is Christmas. Hari ini kita merayakan Natal. Doa saya, jadilah anak-anak Tuhan yang resilience. Jadilah anak-anak Tuhan yang tidak cepat menyerah. Dengan apa? Dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Hati kita bersih. Langkah kita tegap. Keputusan kita benar dan bertanggung jawab. Dan pada akhirnya, kita akan menjadi orang-orang yang setia. Yang melayani. Dan selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan. Izinkan saya sebagai gembala berdoa buat setiap saudara. Bapa, hari ini adalah hari yang baik. Kami kembali diingatkan tentang kedahsyatan-Mu. Di masa-masa Natal ini adalah masa-masa untuk kami mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Bahkan rancangan Tuhan yang ini dalam hidup kami. Kami akan terus naik terbang tinggi dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun di tengah tantangan kami akan menjadi pemenang dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus.
Natal ini menjadi Natal yang menjadikan kami orang-orang yang mengingat kebaikan Tuhan. Menjadi orang-orang yang bersyukur karena kuasa-Mu. Dan pada akhirnya kami menjadi orang yang resilience, yang tangguh, yang bertahan, yang setia. Dan menyenangkan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Natal, kasih Natal, damai Natal, sukacita Natal. Yang sempurna saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Jemaat sekalian. Izinkan saya sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center bersama istri saya Rinda. 3 anak saya, 3 anak saya, 2 menantu saya dan 3 cucu saya. Serta seluruh hamba-hamba Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center mengucapkan selamat hari Natal, selamat mempersiapkan untuk memasuki tahun baru, the year of glory 2022 buat kita. Adalah tahun kemuliaan Tuhan, di mana kemuliaan Tuhan akan semakin nyata. Tuhan Yesus memberkati dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan. Haleluya. Oke. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan terima kasih buat waktu ini. Saya mengucap syukur buat firman-Mu. Aku berdoa Tuhan biar engkau yang sebagaimana engkau menjaga kami di tahun 2021. Demikian penyertaan yang sama yang menyertai kami di tahun 2022. Tuhan aku berdoa buat setiap kami bukan menjadi orang yang menyerah di tengah jalan. Tapi setiap kali tekanan datang, kami menjadi orang yang lebih kuat. Kami menjadi orang yang keep pressing, keep praying until we see the glory of God datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur buat pagi hari dan mengucap syukur buat berkat Tuhan. Terima kasih aku mengucap syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa dan semua orang mari kita sama-sama katakan amen, amen. Oke, kita akan sama-sama menyanyikan We Wish You a Merry Christmas.